aku diajak ke samping kolam renang. Yang aku bilang sama orang apartemen, aku sampai sini aja, aku nggak mau. Aku nggak mau lihat tempat kejadiannya, kayak itu terlalu berat buat aku. Jadi ya udah aku di dalam aja. Itu polisi udah datang. Dan aku telepon keluargaku. Aku telepon adik-adikku dan mama. Aku minta adikku untuk datang ke sini saat ini juga. Makasih untuk gift-nya dan supportnya yang dengerin dari tadi. Aku minta adik-adikku buat nemenin. Aku kasih tahu, Ma, boleh di speaker nggak HP-nya? Caca pengen adik-adik dengar, dan Caca pengen ditemenin sih kalau bisa kesini semuanya sekarang. Caca baru dapat kabar kalau B di apartemennya jatuh dari balkon lantai dia dan ditemukan di samping pool dalam keadaan sudah pergi, sudah hilang nyawanya gitu. Udah terus kayak di telepon aku dengar ada suara kayak ada yang nangis, shock gitu. Terus nggak lama kemudian adikku nyampe, langsung support, langsung sigap banget, langsung nemenin. Wow, aku pikir aku udah heal dari ini, tapi ternyata masih proses. Terus dari apartemen aku diajak ke Polres sama kepolisian untuk diinterview data dirinya B. Terus kepolisian bilang karena B ini sendirian di Jakarta, nggak ada relatif, nggak ada keluarga, nggak ada kerabat. Jadi mulai poin ini sampai seterusnya yang ngurusin adalah kedutaan dan keluarganya. Kedutaan Amerika di Indonesia akan kontak-kontakan sama keluarganya. Kita cuma mengumpulkan informasi aja dari Mbak Marchanda. Dan ini semua di-keep dari media. So aku bilang, iya aku juga mau ini di-keep dari media. Terus segitu, ya udah aku kasih tahu. Jadi si B ini ke Jakarta udah 6 bulan. Dia lagi dalam relationship sama saya. Dan dia memang punya riwayat penyakit, makanya kita nemuin obat di apartemennya. Seminggu sebelum ini tuh dia kena serangan, makanya dokter bilang hari ini harusnya dia ke dokter untuk kontrol. Tapi ternyata dia udah gak ada tadi gitu dengan kejadian itu. Terus dia di Jakarta dari kapan, tinggalnya di situ, di apartemen itu, terus dia umur berapa, nama lengkapnya siapa. Terus aku bilang, aku pengen nomor telepon keluarganya, aku pengen nomor telepon neneknya dan tantenya. Aku kasih ke kepolisian. Dan aku ingat aku di kepolisian tuh sampai malam, sampai jam 11 sampai jam berapa, tengah malam gitu, aku lupa. Apa jam, ya gitulah. Terus udah gitu, adik-adik pun nemenin. Selama proses interview aku masuk sendirian, jadi adik-adikku harus di luar. Dan aku masih kayak di mobil, di perjalanan dari apartemen menuju kepolisian, aku sempet nangis, shock. Tapi pas di kepolisian aku lebih kayak oke, gue harus berfungsi, gue harus tahan, gue harus kayak bisa diinterview dan bisa kooperatif. Jadi gue nggak nangis sekarang, gue harus kayak matiin dulu nih mode shocknya gitu. Ya udah, terus begitu pas proses di interview polisi itu aku masih belum bener-bener ngeh. Udah sih, tapi kayak belum bener-bener ngeh kalau B itu udah nggak ada dengan cara yang tragis. Terus aku abis dari kepolisian selesai, aku pulang, aku bilang ke adik-adikku, Kak Caca mau di rumah sendiri. Kak Caca mau, karena aku tahu kalau aku ke rumah keluargaku, adik-adik dan mama, mereka nggak akan tega ngeliat aku breakdown, nangis apapun itu. Jadi aku nggak mau bikin mereka worry juga. Jadi aku bilang udah, Caca prosesin aja sendiri di rumah, I'll be fine, I'll be okay, I promise. Ya udah, aku di dropin pulang. Terus di situ aku bilang, aku doa, pokoknya nanti kalau aku tidur aku mau ketemu sama B. Aku mau ketemu sama B. Posisi waktu kejadian aku lagi di salah satu PH yang aku lagi mau ada project series waktu itu. Pas kejadian jam 2 teng B jatuh dari balkon. Jadi sebelum jam 5 tuh aku lagi di PH itu. Kalau nggak salah reading atau buat promo gitu. Terus udah gitu, oke, itu tadi aku ngejawab yang nanya ya.
Udah gitu aku pulang, aku doa sama Tuhan, aku bilang aku nggak tahu, pokoknya aku mau ketemu dalam mimpi gitu. Bodoh amat mau ini kayak apapun itu bentuknya, aku pengen ngomong untuk terakhir kalinya sama B, karena the last time kita belum ketemu gitu loh sampai dia meninggal, dan aku nggak ngeliat jenazahnya juga karena langsung dibawa ke rumah sakit. Dan malam itu juga aku mimpinya tuh yang kayak antara bangun dan tidur, kayak antara masih awake atau udah setengah tidur. Dan gak semua orang akan ngerasa relate dengan apa yang aku sharing sekarang ini karena gak semua orang ngalamin. Dan gak apa-apa kalau kalian memilih untuk gak percaya, tapi aku memilih untuk percaya. Apalagi anehnya, apa yang aku dengar dalam mimpi ini, ketika aku akhirnya bisa ketemu sama B dalam mimpiku, itu terbukti di hasil otopsi yang baru keluar sebulan kemudian dan disubmit ke kedutaan dan keluarganya. Jadi dalam mimpi kita semua, jadi gini, kita semua ngira itu adalah BD bundir gitu kan, termasuk aku. Terus dalam mimpi aku bilang, why did you do that? Ngapain kamu ngelakuin itu? Aku bilang ke B, buat apa? I thought you love me gitu, kenapa kamu ninggalin aku dengan cara kayak gitu? Terus di mimpi itu B bilang, no, aku nggak commit bundir. Kita nggak bisa ngomong eksplisit kan di TikTok. I didn't do it because I love you. Aku tuh sebetulnya kena serangan beberapa saat sebelum aku loncat. Dia ngomong gitu ke aku. Terus udah gitu, pada saat dia ngomong gitu, aku ngerasa dadaku panas. For me, this is a spiritual experience. For me, it doesn't have to be that for you. Remember. Jadi buat aku adalah sebuah experience yang real dan bermakna. Terus gitu dia ngomong, message pesan terakhirnya dia adalah, kita gak akan ketemu lagi, ini adalah pertemuan kita yang terakhir di mimpi ini. Aku gak akan visit kamu in any way, in any kind anymore setelah ini. Dan kamu kan senang untuk membantu orang, untuk healing other people. Stay in that vibration. Ketika kamu happy melakukan itu, sama find a good guy. Di mimpi itu dia bilang gitu. Terus udah gitu, lagi-lagi ya, buat kalian yang tidak mau memilih untuk gak percaya, it's your right, itu hak kalian. But for me, this is my spiritual experience. Terus anehnya, kan kita semua belum dapat bukti nih, dia tuh ketika jatuh itu karena apa. Tapi keluarganya meminta otopsi, dan otopsi itu baru keluar 1 bulan kemudian, karena prosesnya lama banget, gak ngerti kenapa. Setelah 1 bulan otopsi keluar, ternyata memang ada bukti sebelum dia jatuh dari balkon, itu memang ada riwayat serangan jantung. Dan selama sebulan full, aku keep cerita mimpi itu ke diriku sendiri aja. Karena aku tahu kalau aku ngomong ke orang lain, pasti semua orang maunya percayanya ya dia dengan sukarela jatuh. Tapi aku ngalamin mimpi itu dan aku percaya dengan itu menguatkan aku. Lalu hasil otopsinya keluar sesuai dengan apa yang dia ucapkan di mimpi aku. Nah itu grieving proses yang aku alamin. Panjang banget. Sekalian kalau aku nangis itu rasanya kayak sakit banget. Sampai aku gemeter. Sampai aku gak mau nangis, nggak mau ngerasain, nggak mau kayak memproses. Karena setiap kali memproses rasanya langsung capek banget. Aku tuh nangis paling seminggu sekali, terus jadi sebulan sekali. Sampai aku nanya ke konselor grieving, ini normal nggak sih kayak proses grievingku, masa aku nangis sebulan sekali. Terus konselor grievingku sama support group yang aku join itu bilang gak ada peraturannya dalam berduka, harus nangis berapa kali sehari, berapa kali seminggu. Semua orang punya versinya masing-masing. Makasih S Nutrisari, makasih Jobongs. Gak ada peraturan dalam grieving. Kalau lo ngerasa lo menangis 2 minggu sekali, ya udah. Kalau lo ngerasa lo menangis setiap menit, silahkan. Semua orang punya gejolak emosi masing-masing. Terus sebentar aku mau
setting. Gimana sih caranya suggest co-host? Oh ini nih, aku mau ajak timku. Bentar ya. Sorry tadi aku tuh lagi mau invite timku. Astaga, pada komen sumpah aku baru tahu TikTok, makanya aku lagi sering-sering live dan pengen bikin support group di sini. Ya udah, kita lanjut aja cerita yang tadi. By the way, kalau ada yang tahu caranya nge-invite moderator, nah itu yang mau aku lakukan. Ya Allah, aku nggak ngerti gimana caranya nge-invite moderator. Please ajarin aku. Lagi sedih malah tiba-tiba banget joget. Aduh, ada aja. Gimana caranya nge-invite jadi moderator? Makasih banget gift-giftnya dari tadi. Ayo kasih tahu cara yang jadi moderator harus live dulu. Fai, ayo kamu live dulu, Fai. Oh, Fai-nya harus live dulu. Nanti jadi moderator, kameranya dimatiin aja, Fai. Tag namanya, pilih ×3. Tunggu, tadi ada yang bilang. Tag namanya, pilih ×3, jadikan moderator. Tag tuh di mana? Aduh ya Allah, gue nggak ngerti banget soal tag namanya. Aduh, nggak ngerti lagi. Moderator di pengaturan. Oke, sebentar ya. Maaf banget dengan gangguan ini. Moderator. Add moderator. Oke, Fai. Search. Ini salah satu tim aku. Oke, Fai belum live, jadi Fai belum bisa di-invite untuk jadi moderator. Sambil menunggu Fai untuk live. Tadi aku sampai mana cerita soal grieving proses? Oh ya, di grieving prosesku ini yang live itu harus aku invite ya. Aku harus invite ke dalam liveku. Nggak harus live, pilih namanya. Langsung pilih namanya untuk jadikan momot. Semua nggak ngerti banget ya Allah. Moderator, no live moderators yet. Fai itu nama TikToknya Fai kan ya? Fai, bantu aku ya, Fai. Aku tungguin. Kamu minta request join ke live aku. Aku tungguin ya. Oke. Ya Allah. Oke. Kita lanjut proses grieving yang aku rasakan sesudah tadi. Pertama, itu ternyata grieving gak ada peraturannya. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Setiap orang punya gak ada deadline juga dalam healing proses kita. Gak harus kayak 6 bulan udah kelar. Apalagi berduka itu ternyata sesuatu yang kayak seumur hidup deh kita akan rasain. Cuman kita harus berdamai aja dengan kenyataan bahwa ya udah, kita habis ditinggal mati oleh seseorang yang kita care about dan love so much gitu. Terus aku juga ngalamin yang namanya grieving itu. Kalau kita nggak rasain, kalau kita pura-pura baik aja, pura-pura nggak ada yang terjadi, ya I'm okay kayak gitu-gitu, dan nggak memproses, nggak duduk nangis, say goodbye, kasih penutupan untuk relationship yang sudah berlalu itu sesiapnya kita, itu kita bisa larinya ke penyakit fisik. Ada guru yoga temanku, dia cerita setiap tanggal berapa di setiap tahun, di tanggal dan bulan tersebut dia pasti sakit paru-paru, pernafasan, larinya ke situ karena dia tidak memproses grievingnya ketika ibunya meninggal dunia sampai sekarang. Oke, udah selesai cerita aku. Sekarang aku pengen kalian yang share. Oke, aku pengen kalian yang share grieving proses kalian. Aku coba invite ya. Siapa aja nih yang mau